Media Malaysia panik Timnas Indonesia sedang proses 3 pemain naturalisasi tambahan. Timnas Malaysia makin tertinggal. Media Malaysia, makan bola panik mendengar Timnas Indonesia segera kedatangan 3 pemain naturalisasi tambahan. Makan bola menilai, pemain naturalisasi tambahan di skuad Timnas Indonesia bakal membuat level kedua tim semakin jauh. Ketua Umum PSSI Erick Thohir telah mengumumkan 3 nama tambahan untuk Timnas Indonesia. Diharapkan, pemain naturalisasi tambahan ini dapat memperlancar jalan Timnas Indonesia melaju jauh di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ini mimpi semua. Mimpinya cepat. Rencana PSSI itu Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia pada 2038, ujar Erick Thohir dalam kanal YouTube Liputan 6. Ini cepat. Kenapa? Hidup itu harus ambil momentum. Kebetulan generasi emas ada, pemain diasporanya dapat yang baik-baik, mereka diaspora yang berkorban, tambahnya. Pertandingan, kualifikasi Piala Dunia 2026, akan makin berat, semua negara juga ingin tampil di Piala Dunia, karena ingat, jatah Asia kan 8,5, siapa yang nggak pengen lolos Piala Dunia 2026, tambah mantan Presiden Inter Milan ini. Hal ini tentu menjadi sebuah pertanyaan besar bagi media Malaysia, mengingat banyak negara Asia Tenggara lainnya yang sulit mendapatkan pemain naturalisasi berkualitas. Makan bola pun mencoba mencari tahu alasan di balik kesuksesan PSSI dalam menarik talenta-talenta keturunan Indonesia di Eropa. Salah satu faktor yang mereka sebutkan adalah rasa cinta tanah air yang dimiliki oleh para pemain tersebut. Banyak pemain keturunan Indonesia yang lahir dan besar di Eropa, tetapi mereka memiliki darah Indonesia yang mengalir di tubuh mereka, ujar Makan Bola. Mereka memiliki rasa cinta tanah air yang kuat dan ingin berkontribusi untuk Timnas Indonesia. Lanjutnya, yang terbaru, ada beberapa pemain lagi yang bermain di liga-liga Eropa menyatakan bersedia membela Timnas. Ini cukup mengejutkan. Ini tentu akan membuat level Timnas Malaysia dan Indonesia bagai langit dan bumi. Malaysia makin tertinggal, tegasnya. Patrick Kluivert bahagia, ada 5 pemain keturunan tambahan yang siap turun di laga Timnas Indonesia versus Australia dan Bahrain. Hati pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, dijamin sedang berbunga-bunga. Sebab, Timnas Indonesia racikannya berpotensi diperkuat 5 pemain keturunan tambahan pada Maret 2025. Lantas, siapa saja 5 pemain yang dimaksud? 3 nama sudah diizinkan membela Timnas Indonesia karena sudah mengambil sumpah warga negara Indonesia, WNI, dan beralih federasi dari KNVB ke PSSI. Sebanyak 3 nama yang dimaksud adalah Ula Romeni, Dion Marks dan Tim Defense. 1. Emil Audero diusahakan bela Timnas Indonesia pada Maret 2025. Bagaimana dengan 2 nama lain? Dari 2 nama itu, sosok pertama adalah kiper Palermo, Emil Audero. Menurut pengamat sepak bola tanah air Roni Pangemanan, PSSI sedang mengupayakan agar Emil Audero tersedia saat Timnas Indonesia menghadapi Australia dan Bahrain. Kehadiran Emil Audero dibutuhkan untuk menjadi pesaing sepadan Martin Paes di bawah mister gawang Timnas Indonesia. Kemungkinan dalam waktu dekat, Indonesia ketambahan 1 kiper. Kemungkinan itu terjadi pada bulan Maret 2025. Kiper itu adalah Emil Audero. Sudah ada pembicaraan antara PSSI, yakni Pak Erick Thohir dengan Emil Audero. Pak Erick mengatakan kita doakan bersama, kita maksimalkan segala kemungkinan yang ada dan menjadi kenyataan, Emil Audero membela Timnas Indonesia, ujar Bung Ropan. 2. Jairo Riedewald sulit dinaturalisasi untuk perkuat Timnas Indonesia. Bagaimana untuk 1 nama lagi? 1 nama lagi sejatinya gelandang Royal Antwerp, Jairo Riedewald. Namun, kabar terbaru sulit untuk menaturalisasi gelandang 28 tahun tersebut. Namun, menurut Bung Ropan, PSSI sedang berupaya agar ada pengganti Jairo Riedewald. Pemain keturunan lain di posisi gelandang sedang diupayakan PSSI untuk dinaturalisasi dan tersedia membela Timnas Indonesia pada Maret 2025. Setelah tidak ada Jairo, bagaimana? Saya bilang tadi, Timnas Indonesia masih ada Tom Haye dan Ivar Jenner. Namun, ada 1 gelandang yang dipersiapkan oleh Pak Erick dan juga PSSI untuk mengisi posisi ini, gelandang, ujar Bung Ropan. Kita belum tahu siapa pemain tersebut, masih diusahakan, masih diupayakan, tutup Bung Ropan.
Di sisi lain, pemain keturunan Indonesia, Jairo Riedewald mengungkapkan bahwa posisi terbaiknya adalah bek tengah, alih-alih bermain sebagai gelandang bertahan. Jairo Riedewald merupakan pemain yang multiposisi. Sebab, ia lihai bermain di berbagai posisi kebutuhan pelatih. Pemain 28 tahun tersebut awalnya seroang bek tengah. Namun, ia pernah dimainkan sebagai bek kiri, hingga gelandang bertahan. Menilik ke belakang pada 2014 silam, Jairo Riedewald sempat mengutarakan posisi bermain terbaiknya. Ex-Crystal Palace tersebut mengatakan bahwa posisi favoritnya adalah sebagai bek tengah. Pasalnya atribut yang ia miliki sangat mendukung. Posisi favorit saya adalah bek tengah. Saya pikir di sanalah saya bisa menggunakan kualitas dengan sebaik-baiknya, ucap Jairo Riedewald. Saya memiliki build up yang terkontrol, tenang menguasai bola, dan dapat menggiring bola dengan baik. Saya tahu apa yang diperlukan saat bertahan, imbuhnya. Akan tetapi, Jairo membeberkan bahwa dirinya tidak masalah sebagai gelandang bertahan. Menurutnya posisi tersebut juga menyenangkan. Namun, bermain dengan pemain bertahan di posisi lini tengah juga menyenangkan. Di lini tengah, permainan berjalan cepat. Melatih kecepatan aksi dengan cara ini sangat baik, beber pemain keturunan Indonesia tersebut. Maka dari itu, jika Jairo Riedewald nantinya diproses naturalisasi, Patrick Kluivert perlu tahu apa posisi favorit pemainnya. Kendati begitu, kemungkinan besar pemain yang berkarier di Royal Antwerp ini tetap diturunkan sebagai gelandang bertahan untuk menjadi jangkar lini tengah timnas Indonesia. Masyarakat Bahrain panik timnas Indonesia dikabarkan diperkuat 3 pemain keturunan tambahan di bawah asuhan Patrick Kluivert. Ya, masyarakat Bahrain menyoroti kabar timnas Indonesia akan memiliki pemain naturalisasi tambahan pada bulan Maret 2025 mendatang. Masyarakat Bahrain pun tampak panik mendengar kabar itu. Sebab, skuad Garuda julukan timnas Indonesia sendiri sudah tampil tangguh dengan kehadiran sejumlah pemain naturalisasi yang ada saat ini. Kekuatan timnas Indonesia turut terlihat saat bertanding melawan Arab Saudi dalam laga ke-6 Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam laga itu, skuad Garuda bisa membantai timnas Arab Saudi dengan skor 2-0. Tak ayal, jika benar kehadiran pemain naturalisasi tambahan pada Maret 2025, skuad Garuda bisa makin menggila. Lewat unggahan akun Twitter Al Zain, desakan disampaikan untuk timnas Bahrain agar segera bersiap. Sebab, ada banyak kekurangan yang dinilai terdapat di timnas Bahrain saat ini. Timnas Indonesia akan menambah 3 pemain keturunan yang bermain Eropa. Ini sangat gila, tulis Al Zain. Sepertinya mereka benar-benar bersemangat menatap Piala Dunia. Kita perlu waspada, lanjutnya. Kabar baik datang bagi timnas Indonesia jelang laga penting di kualifikasi Piala Dunia 2026. Penyerang Oxford United, Ula Romeni, kini resmi berpindah federasi dari Belanda ke Indonesia. Dengan perubahan ini, Romeni telah memenuhi syarat untuk memperkuat skuad Garuda di ajang internasional. Nama lengkapnya, Ula Lennart Ter-Haar Roemenigge, muncul dalam platform pergantian asosiasi FIFA, sebagaimana diakses pada Jumat, 21 Februari 2025. Dalam daftar tersebut, Romeni tercatat sebagai pemain yang telah mendapatkan pengesahan pada 20 Februari 2025, hanya sehari sebelum kabar ini terungkap ke publik. Proses naturalisasi Romeni telah berlangsung sejak akhir 2024. Striker berusia 24 tahun ini resmi menjadi warga negara Indonesia setelah menjalani sumpah kewarganegaraan di London pada 8 Februari 2025. Kini, dengan perpindahan federasi yang sudah disahkan FIFA, Romeni bisa langsung dipanggil untuk membela timnas Indonesia. Berdasarkan regulasi FIFA, pemain yang telah menyelesaikan proses perubahan asosiasi bisa langsung memperkuat tim nasional barunya. Dengan demikian, Romeni berpeluang tampil dalam 2 laga krusial timnas Indonesia melawan Australia pada 20 Maret dan Bahrain pada 25 Maret dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Masuknya Romeni menjadi tambahan berharga bagi timnas Indonesia yang kini ditangani Justin Kluivert.
Pemain yang berposisi sebagai penyerang ini dikenal memiliki ketajaman dalam mencetak gol dan pengalaman bermain di kompetisi Eropa. Bersama Oxford United di Ligue 1 Inggris, Romeni sudah menunjukkan performa impresif dan mendapat sorotan media Inggris. Selain Romeni, dua pemain keturunan lainnya, Tim Gepens dan Dion Marks, juga telah resmi menjadi warga negara Indonesia. Hal ini semakin memperkaya opsi timnas Indonesia, baik di level senior maupun U20. Kini, keputusan ada di tangan Justin Kluivert. Apakah ia akan langsung memainkan Romeni saat menghadapi Australia? Atau justru memberikan waktu lebih lama untuk adaptasi sang striker? Yang jelas, kedatangan Ula Romeni membawa angin segar bagi timnas Indonesia yang terus berjuang mengamankan tiket menuju Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia bersiap menghadapi laga krusial melawan timnas Australia dalam matchday ke-7 Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan ini akan berlangsung di markas Australia pada Kamis, 20 Maret 2025, pukul 16.10 waktu Indonesia Barat. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, akan memanggil 26 hingga 27 pemain untuk dua laga di bulan Maret 2025, yakni melawan Australia dan Bahrain. Namun, timnas Indonesia dipastikan tanpa dua pemain andalan, Ragnar Oratmangoen dan Justin Hubner, yang absen karena skorsing saat melawan Australia. Tanpa dua pemain tersebut, Kluivert kemungkinan akan menerapkan formasi 3-4-1-2, skema yang sebelumnya digunakan oleh Shin Tae-yong. Formasi ini dipilih agar tim tidak memerlukan adaptasi yang panjang dalam persiapan yang singkat. PSSI mengakui bahwa masih bernegosiasi dengan pemain keturunan yang memiliki nama besar. Siapakah dia? Terbaru timnas Indonesia ketambahan pemain grade A, yakni sosok Ula Romeni yang prosesnya sudah rampung semua dan tinggal melakoni debut. Setelah mendapatkan jasa pemain Oxford United tersebut, PSSI masih belum akan berhenti menambah kekuatan untuk skuad Garuda. Exco PSSI, Arya Sinulinga membocorkan bahwa akan ada nama besar yang didatangkan, pihak federasi kini bahkan telah melakukan negosiasi. Ada beberapa nama, tapi ada yang sudah sepertinya akan kita urus, tapi soal siapa, tapi yang nama besar masih negosiasi. Ada juga yang gak begitu dapat negosiasinya, kitanya ya udahlah, ucap Arya dalam YouTube pribadinya. Tunggu saja kejutan dari PSSI, semoga semua yang diharapkan bisa berjalan dengan lancar, tegasnya. Adapun nama pemain yang dimaksud, Arya memang tidak mengungkapkan, namun memang ada pemain keturunan yang memiliki nama besar di Eropa. Misalnya Kenzo Goodmin yang pernah bermain untuk Excelsior Rotterdam, AS Alkmaar dan kini berkarier di Derby County. Kemudian ada Miliano Manhoef yang bermain di Stoke City. Sayap kanan ini telah mencicipi kompetisi sekaliber EFL Cup. Ada juga pemain dari Serie A yang berposisi sebagai penyerang, ia adalah Tijani Noslin, pemain yang memiliki market value cukup tinggi 173,82 miliar. Lalu ada nama baru, yaitu Danilo Doeki yang juga punya darah Indonesia. Ia adalah pemain Union Berlin Liga Jerman. Patut dinantikan siapakah pemain keturunan yang memiliki nama besar tersebut dan kini sedang bernegosiasi dengan PSSI untuk membela timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, memastikan tidak akan menambah asisten pelatih asing dalam tim kepelatihannya. Saat ini, tim Garuda sudah memiliki 4 asisten asing, yang semuanya berasal dari Belanda, yakni Alex Pastoor, Denny Lanzaat, Gerald Vandenburg, dan Sjoerd Woudenberg. Keputusan ini disampaikan langsung oleh Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji, yang menegaskan bahwa jumlah asisten pelatih asing sudah penuh. Kini, Patrick Kluivert hanya tinggal mencari 2 asisten pelatih lokal untuk melengkapi tim kepelatihan timnas Indonesia. Sejumlah nama pelatih lokal sudah mulai dipanggil untuk seleksi sebagai asisten Kluivert. Beberapa nama yang disebutkan adalah Bima Sakti, Kurniawan Dwi Yulianto, Eko Purjianto, dan Zulkifli Syukur. Namun, ada juga beberapa nama lain yang tidak disebutkan secara terbuka. Sebelumnya, muncul kabar bahwa Quentin Jacoba akan bergabung dalam tim pelatih. Namun, Sumarji memastikan bahwa Jacoba hanya akan menjadi pelatih fisik, bukan bagian dari tim kepelatihan utama. Setelah melengkapi komposisi tim pelatih, Patrick Kluivert akan segera meracik strategi untuk menghadapi 2 laga penting di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga ke-7, Indonesia versus Australia, berlangsung di Stadion Sepak Bola Sydney, Kamis 20 Maret 2025. Laga ke-8, Indonesia versus Bahrain, digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, Selasa 25 Maret 2025.
Kedua laga ini akan menjadi tantangan besar bagi Patrick Kluivert dan tim Garuda, yang tengah berjuang untuk meraih tiket ke putaran selanjutnya. Dengan komposisi tim pelatih yang sudah terbentuk, kini fokus utama adalah mempersiapkan strategi terbaik demi hasil maksimal di laga-laga krusial mendatang.